Di sudut kota yang padat dan riuh oleh deru kendaraan, ada kehidupan yang berjalan dalam diam dan kesederhanaan. Jalanan yang dipenuhi oleh hiruk-pikuk manusia berkemeja rapi, lalu lalang mobil mewah, dan deretan gedung tinggi menjulang yang seolah menelan langit. Di tengah kemegahan kota itu, tersembunyi kisah tentang seorang anak laki-laki bernama Harun. Harun bukanlah anak yang tumbuh dalam kemewahan. Ia tinggal di sebuah gang sempit di balik pasar tradisional yang ramai dan sumpek. Rumahnya kecil, berdindingkan kayu lapuk, dan beratapkan seng berkarat yang akan meneteskan air setiap kali hujan mengguyur kota. Di rumah sederhana itu, Harun hidup bersama kedua orang tuanya, Pak Joko dan Bu Sri, serta adik perempuannya yang masih kecil, Rini. Keluarga mereka hidup pas-pasan. Pak Joko bekerja sebagai buruh angkut di pasar, pekerjaan yang mengandalkan kekuatan fisik dan cuaca yang bersahabat. Sementara Bu Sri membantu tetangga menjahit pakaian di rumah untuk menambah penghasilan. Gaji yang didapat tidak pernah cukup untuk memenuhi semua kebutuhan, terutama saat harga kebutuhan pokok naik atau ketika Rini sakit dan butuh pengobatan. Harun tahu, sejak kecil hidupnya tidak akan mudah. Tapi ia tak pernah mengeluh. Ia adalah anak yang dewasa sebelum waktunya, yang mengerti bahwa tangisan takkan mengubah nasib, dan mengeluh hanya akan memperpanjang penderitaan. Semangatnya terpancar dalam tatapan mata yang tajam dan langkah kaki yang tak pernah lelah. Setiap pagi, Harun bangun lebih awal dari anak-anak seusianya. Ia membantu ibunya menyiapkan sarapan sederhana, nasi putih dengan telur dadar atau sambal tempe. Setelah makan, ia bersiap ke sekolah dengan seragam yang warnanya mulai memudar dan sepatu yang telah ditempeli sol bekas agar tidak bolong. Tapi di wajahnya selalu terukir senyum. Di sekolah, Harun adalah siswa yang rajin dan disukai guru. Ia selalu duduk di bangku depan, mencatat setiap pelajaran dengan teliti, dan menjawab pertanyaan dengan penuh keyakinan. Namun setelah lonceng pulang berbunyi, Harun tak langsung kembali ke rumah. Ia mengganti seragamnya dengan kaos usang, membawa sebuah tas kecil yang berisi alat-alat semir seadanya, sikat tua, semir bekas dalam kaleng kecil, dan lap dari kaos yang sudah tak terpakai. Dengan langkah cepat, ia menuju kawasan perkantoran. Di sana, di trotoar yang panas oleh pantulan matahari, Harun menggelar lapnya dan duduk bersila. Papan kecil bertuliskan, semir sepatu Rp1.000, ia letakkan di depannya. Disinilah Harun bekerja, di antara kaki-kaki, tergesa orang dewasa yang melangkah ke kantor, dengan setelan jas dan sepatu mengkilap. Sebagian orang melewatinya tanpa menoleh, sebagian lagi memandangnya dengan iba, tapi ada pula yang menghentikan langkah, menunduk, dan menyodorkan sepatunya untuk disemir. Dengan cekatan, Harun membersihkan debu, menyikat bagian kulit, mengoleskan semir, dan menggosok hingga sepatu kembali bersinar. Walau peralatannya sederhana dan tak layak, Harun selalu berusaha memberikan hasil terbaik. Ia tahu, satu pelanggan puas bisa jadi 2, 3, bahkan 10 pelanggan baru esok hari. Kadang, ia disuruh pergi oleh satpam gedung, kadang pula digertak oleh preman jalanan yang meminta uang keamanan. Tapi Harun tak menyerah. Ia tak punya pilihan lain. Baginya, setiap Rp1.000 yang ia peroleh adalah sebongkah harapan. Harapan untuk membeli buku, membayar uang sekolah, atau sekadar membawa pulang seplastik nasi bungkus untuk keluarganya. Pada suatu sore yang terik, saat Harun nyaris menyerah karena belum satu pun pelanggan datang, seorang pria tinggi dengan jas rapi dan sepatu kulit mengkilap berhenti di depannya. Pria itu membawa tas laptop di tangan kiri dan memandang Harun dengan alis terangkat. "Bisa semir sepatu, Dik?" tanyanya dengan suara tenang. Harun langsung bangkit, menyodorkan tangan ke arah sepatunya. "Bisa, Pak, silakan duduk." Pria itu duduk di kursi beton di pinggir trotoar, membuka sedikit jasnya dan menunduk memerhatikan Harun bekerja. Ia tampak tertarik, bukan hanya pada proses menyemir, tapi juga pada sosok anak kecil yang bekerja dengan serius di tengah panas dan debu jalanan. "Namamu siapa?" tanyanya lagi. "Harun, Pak," jawab Harun sambil tetap fokus menyikat bagian ujung sepatu. "Kamu sekolah?" "Iya, Pak. Pulang sekolah langsung kerja, biar bisa bantu-bantu di rumah." Pria itu diam sejenak lalu mengangguk perlahan. "Alatmu kurang bagus, tapi hasil semirnya bersih dan rapi. Kamu punya bakat." Harun tersenyum malu. "Terima kasih, Pak. Alatnya warisan dari teman lama, belum bisa beli yang baru." Pria itu mengeluarkan dompet dari jasnya, tapi sebelum memberikan bayaran, ia menatap Harun dan berkata,
Kalau kamu dikasih uang buat beli alat semir yang lebih bagus, mau? Harun langsung menatapnya, matanya berbinar. Mau, Pak. Tapi saya nggak bisa minta. Kalaupun dikasih, saya ingin bayar. Pria itu tersenyum. Namaku Angga. Saya bukan mau kasih, tapi meminjamkan. Kamu beli alat semir yang layak dan kamu bayar cicil. Syaratnya bunga 1% per hari. Mau? Harun tidak langsung menjawab. Ia menunduk, berpikir, menghitung-hitung dalam hati. Tapi melihat wajah Pak Angga yang tampak tulus dan terbuka, Harun mengangguk pelan. Saya mau, Pak. Hari itu adalah awal dari perubahan besar dalam hidup Harun. Ia pulang dengan hati penuh semangat, membawa janji yang akan ia jaga dengan sepenuh hati. Ia belum tahu kemana hidup akan membawanya, tapi satu hal pasti, ia akan berusaha keras dengan alat baru di tangan dan impian besar dalam dada. Malam itu, setelah bertemu Pak Angga, Harun pulang dengan langkah lebih ringan dari biasanya. Di dalam kantongnya tersimpan beberapa lembar uang yang terasa seperti emas baginya. Itu bukan uang pemberian, melainkan kepercayaan. Harun tahu tanggung jawab menanti, tapi ia tak takut. Justru ia merasa hidupnya mulai memiliki arah yang lebih jelas. Keesokan harinya ditemani ayahnya yang heran sekaligus bangga, Harun pergi ke pasar peralatan dan membeli satu set lengkap alat semir sepatu, sikat berbagai ukuran, kain microfiber, semir berbagai warna dan jenis, bahkan kursi lipat kecil untuk pelanggan. Ia menyisihkan sedikit uang untuk membuat papan nama dari triplek dengan tulisan baru. Semir sepatu profesional, hasil kinklong dijamin. Ketika Harun kembali ke tempat biasa ia mangkal, ia duduk dengan penuh percaya diri. Penampilannya masih sederhana, tapi ada perubahan aura, semangat yang lebih besar, harapan yang lebih terang. Pelanggan pun mulai berdatangan, awalnya hanya satu dua yang penasaran dengan peralatan barunya, tapi perlahan mulai tersebar dari mulut ke mulut bahwa ada tukang semir muda yang hasil kerjanya luar biasa. Gila, kinclong banget, bro, kata seorang karyawan kantor muda sambil tertawa puas melihat sepatu kerjanya kembali seperti baru. Hari demi hari berlalu, pendapatan Harun meningkat tajam. Jika sebelumnya dalam sehari ia bisa membawa pulang 10.000 rupiah, kini bisa mencapai 50 hingga 100.000. Ia mulai menyisihkan sebagian untuk membayar bunga kepada Pak Angga, 1% per hari seperti yang dijanjikan. Setiap minggu, Harun menemui Pak Angga di sebuah kedai kopi sederhana dekat tempat ia biasa bekerja. Ia menyodorkan uang bunga dengan penuh tanggung jawab, mencatatnya di buku kecil yang dibawanya. Pak Angga selalu tersenyum saat menerima. Kamu anak yang jujur dan rajin, katanya suatu kali. Jarang ada yang seperti kamu. Teruslah seperti ini. Harun hanya mengangguk, tak banyak bicara. Tapi dalam hatinya ia menanam dalam-dalam rasa hormat dan terima kasih pada Pak Angga, seseorang yang tak hanya meminjamkan uang, tapi mempercayainya. Namun hidup seperti roda tidak selalu berjalan mulus. Beberapa bulan kemudian, musim hujan datang. Trotoar tempat Harun biasa bekerja menjadi becek dan sepi. Orang-orang tak lagi mau duduk untuk menyemir sepatu, dan sebagian pekerja kantoran memilih pakai sepatu karet atau sandal. Pendapatan Harun menurun drastis, tapi bunga utangnya terus berjalan. Ia mulai khawatir, tak ingin mengecewakan orang yang telah membantunya. Beberapa kali ia terpaksa mengambil dari tabungan untuk tetap membayar bunga pinjaman, meski dengan berat hati. Suatu hari Harun menemui Pak Angga dengan wajah cemas. Maaf Pak, minggu ini saya telat bayar bunga, lagi sepi, hujan terus. Pak Angga menatap Harun lama, lalu tersenyum lembut. Tenang saja, aku tahu kamu bertanggung jawab. Aku percaya kamu nggak akan kabur. Kalimat itu membuat Harun hampir menangis. Kepercayaan memang sesuatu yang tak bisa diukur dengan uang. Ia bertekad lebih keras lagi. Di sela-sela waktu senggang, ia mulai mempelajari cara membuat semir sepatu sendiri dari bahan alami. Ia menonton video di warnet, bertanya pada penjual alat semir, bahkan bereksperimen di rumah. Lama-kelamaan, Harun berhasil menciptakan semir sendiri. Lebih ramah lingkungan dan lebih murah modalnya. Ia juga mulai menjual semir itu kepada tukang semir lain di wilayah sekitar. Dari hanya menyemir sepatu, Harun perlahan mulai berbisnis kecil-kecilan. Musim hujan pun berlalu. Harun kembali duduk di trotoar favoritnya dengan semangat baru. Pelanggannya kini tak hanya para pekerja kantoran, tapi juga sopir taksi, mahasiswa, bahkan beberapa orang yang hanya ingin mendengar kisah anak muda penuh tekad itu. Pak Angga tetap muncul setiap beberapa minggu, tapi ia mulai sibuk dan kadang tak sempat bertemu Harun. Lalu, suatu hari, Harun datang ke kedai kopi seperti biasa, tapi Pak Angga tak datang. Begitu juga minggu berikutnya.
Harun menunggu beberapa kali lagi, hingga akhirnya ia sadar. Pak Angga sudah tak muncul lagi. Ia bertanya-tanya, apakah Pak Angga pindah? Apakah ia pergi dinas keluar kota? Harun tak punya alamatnya, tak tahu di mana kantornya. Tapi di hati Harun, ia menyimpan satu janji yang sudah ia tunaikan. Hutangnya lunas, dan setiap rupiah bunga telah ia bayar. Tahun-tahun berlalu, Harun yang dulunya anak kecil penyemir sepatu kini telah menjelma menjadi pemuda dewasa dengan usaha yang berkembang. Ia membuka kios semir sepatu di 3 lokasi strategis di kota. Tak hanya itu, ia juga membuka pelatihan untuk anak-anak jalanan agar bisa menyemir sepatu dan bekerja jujur. Beberapa tahun kemudian, Harun mendirikan usaha distribusi semir lokal buatannya sendiri. Brand kecil yang perlahan mulai dikenal karena kualitas dan kisah inspiratif di baliknya. Sementara itu, di sudut lain kota, sebuah perusahaan besar milik Pak Angga mengalami gejolak hebat. Bisnisnya yang dulu stabil, kini tergerus oleh persaingan ketat, perkembangan teknologi, dan krisis ekonomi. Hutang menumpuk, investor mundur satu persatu, dan kepercayaan publik mulai pudar. Pak Angga, yang dulu penuh wibawa dan percaya diri, kini lebih banyak termenung di balik meja kantornya. Wajahnya penuh kerutan, matanya lelah menatap laporan keuangan yang merah setiap bulan. Kita sudah coba semuanya, Pak, kata sekretarisnya suatu hari. Tapi ada satu investor baru yang mau bertemu. Pak Angga mengangkat alis. Masih ada yang mau berinvestasi ke perusahaan sekarat ini? Entah kenapa, Pak. Tapi katanya, dia yakin sama perusahaan ini. Katanya, ini soal kepercayaan lama. Pak Angga terdiam. Ada nada aneh dalam ucapan itu. Ia tak tahu siapa yang dimaksud, tapi ia bersedia bertemu. Dalam hati kecilnya ada harapan kecil, seperti secercah cahaya di lorong yang gelap. Dan disinilah benang takdir mulai menarik cerita ke arah yang mengejutkan. Sosok yang ia temui nanti, bukan sekadar investor, tapi seseorang dari masa lalu, seseorang yang dulu duduk bersila di trotoar, menyemir sepatunya dengan alat seadanya, tapi semangat yang luar biasa. Seseorang yang dulu ia bantu, dan kini datang, bukan sebagai balas jasa, tapi sebagai penyelamat. Di ruang rapat yang sepi, Pak Angga duduk dengan tubuh sedikit membungkuk, matanya menatap kosong ke arah luar jendela. Dulu, dari jendela itu ia biasa menikmati pemandangan kota, mobil-mobil sibuk, gedung-gedung tinggi, dan lampu jalan yang menyala saat senja tiba. Kini, pemandangan itu tak lagi indah. Kota yang dulu terasa penuh peluang, sekarang tampak seperti hutan persaingan yang siap memangsa siapapun yang lengah. Perusahaannya, yang telah ia bangun bertahun-tahun dari nol, kini berada di ujung tanduk. Investor mundur satu persatu, produksi tersendat, pembayaran gaji karyawan tertunda, dan kreditor terus menagih. Ia tahu, waktu tak berpihak. Jika dalam beberapa minggu tidak ada suntikan dana segar, semuanya akan runtuh. Pak, tamunya sudah datang, ujar sekretarisnya pelan. Pak Angga berdiri perlahan, merapikan jas yang sudah agak lusuh. Ia tidak berharap banyak. Siapapun investor itu mungkin hanya orang nekat yang salah menilai. Tapi sebagai pengusaha, ia tak punya kemewahan untuk menolak peluang. Sebesar atau sekecil apapun itu, ia melangkah ke ruang pertemuan utama. Di sana sudah duduk seorang pria muda, berjas sederhana namun elegan, wajahnya tenang, dan sorot matanya tajam namun bersahabat. Pria itu berdiri begitu, Pak Angga masuk, dan menyodorkan tangan dengan penuh keyakinan. Selamat siang Pak Angga, saya Harun. Pak Angga menyambut uluran tangannya, namun matanya menyipit mencoba mengingat. Nama itu terasa tak asing. Tapi waktu telah berlalu, dan wajah anak kecil di trotoar sulit dicocokkan dengan sosok pria dewasa yang kini berdiri di hadapannya. Harun, gumam Pak Angga, lalu terdiam. Ia memandangi pria itu lebih lama, dan seperti lembaran ingatan yang perlahan terbuka, bayangan masa lalu mulai menampakkan dirinya. Apakah kamu yang dulu? Harun tersenyum. Ya, Pak. Saya anak kecil itu, yang menyemir sepatu Bapak di pinggir jalan, yang Bapak bantu dengan meminjamkan uang untuk beli alat semir. Pak Angga tertegun. Sejenak ia kehilangan kata. Tangannya masih tergenggam dengan tangan Harun, tapi pikirannya terbang ke masa lalu, ke saat ia melihat anak kecil yang menyemir sepatunya dengan semangat luar biasa, meski dengan alat seadanya. Ya Tuhan, Harun, bisiknya, hampir tak percaya. Aku tidak menyangka. Harun mengangguk. Bapak mungkin lupa, tapi saya tidak. Hari itu, mengubah hidup saya. Ruangan mendadak hening. Pak Angga menarik napas panjang, kemudian duduk perlahan. Tubuhnya terasa ringan,
seperti sebagian beban di pundaknya baru saja menguap karena kehadiran Harun. Dan sekarang, kamu datang ke sini untuk berinvestasi, jawab Harun cepat. Saya dengar kabar bahwa perusahaan Bapak sedang dalam kondisi sulit. Saya ingin bantu. Pak Angga menatap Harun dalam-dalam, masih sulit mempercayai apa yang ia dengar. Tapi, kenapa? Aku hanya pernah bantu sedikit, pinjaman kecil, dengan bunga pula. Betul, kata Harun pelan. Tapi yang Bapak berikan bukan cuma uang. Bapak memberikan saya kesempatan, kepercayaan, dan itu jauh lebih berharga dari nominal berapapun. Pak Angga tersenyum kecut, matanya mulai berkaca-kaca. Aku bahkan memberi bunga 1% per hari. Itu kejam kalau dipikir sekarang. Harun tertawa kecil. Tapi saya setuju dengan syarat itu, dan saya bayar lunas. Tidak ada yang saya sesali. Pak Angga terdiam, hatinya bergejolak. Kehidupan benar-benar penuh kejutan. Siapa yang menyangka seorang anak kecil yang dulu dibantunya dengan santai, kini kembali, bukan sebagai peminta tolong, tapi sebagai penyelamat. Saya akan suntik dana ke perusahaan ini, lanjut Harun, dengan satu syarat. Pak Angga tersentak. Syarat apa? Harun mendekat sedikit, lalu menatap Pak Angga dengan senyum penuh makna. Syaratnya sederhana, bunga 1% per hari. Pak Angga terdiam. Beberapa detik ia tidak merespon, lalu tertawa. Tertawa kecil yang berubah jadi tawa lepas, namun bukan karena ejekan, melainkan karena ironi hidup yang begitu manis. Ia menatap Harun dengan senyum getir. Kamu balas dendam ya? Tanyanya pelan. Tidak, Pak, jawab Harun. Saya hanya bercanda. Pak Angga menggeleng-geleng, masih tersenyum. Kamu benar-benar luar biasa, Harun. Saya senang sekali melihatmu seperti ini. Bapak pernah percaya pada saya. Sekarang giliran saya percaya pada Bapak, kata Harun. Perundingan pun dimulai. Harun setuju menjadi investor utama, menyuntik dana dalam jumlah besar, menyusun strategi restrukturisasi perusahaan, bahkan membantu mengelola ulang keuangan dan pemasaran dengan pendekatan baru yang lebih segar dan relevan dengan zaman. Ia membawa tim muda yang berpengalaman, serta teknologi yang mempercepat efisiensi operasional. Kabar mengenai penyelamatan perusahaan Pak Angga menyebar dengan cepat. Kepercayaan pasar perlahan kembali. Beberapa investor yang sebelumnya mundur mulai tertarik lagi, dan karyawan yang sempat pesimis mulai bekerja dengan lebih semangat. Tak hanya itu, kehadiran Harun yang memiliki kisah inspiratif turut membangkitkan semangat seluruh perusahaan. Di satu kesempatan, Pak Angga berdiri di depan seluruh karyawan dalam rapat umum. Dengan suara lantang, ia memperkenalkan Harun bukan hanya sebagai investor, tetapi sebagai simbol harapan dan kekuatan dari kegigihan. Dulu saya pernah membantu Harun, kini dia membantu kita semua. Hidup memang seperti roda, tapi yang terpenting adalah bagaimana kita bersikap saat roda itu berputar. Harun mengajarkan saya arti kepercayaan yang sesungguhnya. Tepuk tangan bergemuruh memenuhi ruangan. Harun hanya tersenyum, menunduk hormat. Dalam hatinya ia tak pernah berpikir untuk membalas. Ia hanya meneruskan apa yang telah ia terima, secercah kepercayaan di saat ia paling membutuhkannya. Hari itu matahari bersinar cerah di langit kota. Angin berhembus lembut dari sela-sela gedung tinggi, menyapu trotoar-trotoar tempat orang lalu lalang. Di satu sudut jalan, tempat Harun dulu biasa duduk bersila sambil menyemir sepatu, kini berdiri sebuah kotak kaca kecil. Di dalamnya, terdapat satu set alat semir sepatu lengkap, sebuah foto anak laki-laki dengan senyum malu-malu, dan sebuah tulisan kecil di bagian bawah. Dari sini semua bermula, jangan pernah remehkan langkah kecil yang jujur. Monumen kecil itu bukan untuk popularitas. Harun mendirikannya sebagai pengingat, bukan hanya bagi dirinya sendiri, tapi untuk siapapun yang berjalan melewatinya, bahwa keberhasilan besar sering lahir dari keberanian kecil, bahwa kepercayaan, sekecil apapun, bisa jadi fondasi perubahan hidup yang luar biasa. Setelah menyuntikkan investasi dan membantu menyelamatkan perusahaan Pak Angga, Harun tak serta-merta mengambil alih. Ia tetap menempatkan Pak Angga sebagai pemimpin utama, karena baginya, perusahaan itu bukan hanya tentang untung rugi, tapi tentang kehormatan dan warisan kerja keras. Namun Harun membentuk tim transformasi, tim yang mengajarkan cara-cara baru dalam berbisnis di era digital. Ia memperkenalkan sistem manajemen modern, membuka lini produk baru, dan bahkan membuat program CSR untuk membantu anak-anak muda di jalanan agar punya keterampilan dan semangat hidup.
Perusahaan perlahan bangkit, laporan keuangan yang dulu merah berubah menjadi hijau, kepercayaan investor pulih, bahkan media lokal mulai meliput kisah bangkitnya perusahaan tersebut dan sosok Harun yang menjadi investor muda inspiratif. Suatu sore di balkon kantor lantai atas, Harun dan Pak Angga duduk bersama. Di hadapan mereka terhidang dua cangkir teh hangat dan pemandangan kota yang mulai disinari jingga senja. Dulu, saya sering melihat kota ini dari jendela dengan rasa takut, kata Pak Angga pelan. Sekarang rasanya berbeda, ada harapan. Harun tersenyum, menatap ke arah jalan yang dulu pernah jadi saksi perjuangannya. Saya juga dulu melihat kota ini dari trotoar, Pak. Setiap orang punya sudut pandangnya masing-masing. Pak Angga menoleh, matanya memancarkan rasa kagum. Kamu tahu, Harun, kamu sudah menyelamatkan perusahaan ini. Tapi lebih dari itu, kamu menyelamatkan harga diri saya. Harun menggeleng pelan. Bapak tidak perlu bicara begitu. Saya hanya membalas kebaikan yang dulu Bapak beri. Pak Angga tertawa kecil. Itu bukan balasan, Harun. Itu adalah bukti bahwa kebaikan memang bisa tumbuh. Saya hanya menabur benih kecil. Kamu yang menyiraminya sampai tumbuh besar. Diam sejenak di antara mereka, hanya ditemani suara angin dan bunyi samar kendaraan dari kejauhan. Rini, adik saya, sekarang sudah kuliah, Pak, kata Harun dengan mata berbinar. Ibu dan bapak juga sudah tidak kerja keras lagi. Sekarang mereka bantu saya di kantor pusat. Pak Angga tersenyum bangga. Aku senang mendengarnya. Keluargamu pasti bangga sekali padamu. Harun menatap langit seolah berbicara pada masa lalunya. Saya hanya ingin membuktikan bahwa kemiskinan bukan akhir cerita. Kalau kita jujur, gigih, dan mau belajar, jalan akan terbuka. Meski lambat, tapi pasti. Hari-hari berlalu, Harun semakin dikenal, tidak hanya sebagai pengusaha muda sukses, tapi juga sebagai inspirator generasi muda. Ia mulai sering diundang berbicara di sekolah-sekolah, universitas, bahkan forum pengusaha nasional. Di setiap kesempatan, ia selalu membawa satu pesan utama, bantu orang lain seperti kamu ingin dibantu. Ia juga mendirikan yayasan sosial bernama Langkah Harapan yang fokus pada pemberdayaan anak jalanan, menyediakan pelatihan keterampilan seperti menyemir sepatu, menjahit, dan berdagang kecil-kecilan. Yayasan itu bekerja sama dengan beberapa sekolah dan lembaga pemerintah dan mulai memberi dampak nyata bagi ratusan anak di kota. Pak Angga pun tak lagi terpuruk. Ia seperti menemukan semangat baru. Di usia yang semakin menua, ia memilih menjadi mentor di yayasan milik Harun, mengajarkan manajemen dan pengalaman bisnis kepada generasi muda. Ia sering berkata bahwa sisa hidupnya adalah waktu untuk membayar kembali apa yang pernah ia terima dari dunia, dari Harun. Beberapa tahun kemudian, pada satu acara penghargaan kewirausahaan nasional, Harun naik ke atas panggung, menerima penghargaan pengusaha muda inspiratif. Dalam pidatonya, ia tidak bicara soal omzet, strategi bisnis, atau teknologi. Ia bercerita tentang seorang pria berjas yang suatu hari meminta sepatunya disemir. Orang itu tidak memberi saya uang secara cuma-cuma. Ia memberi saya kepercayaan. Ia memberitahu saya bahwa saya layak untuk dipercaya. Dari situlah semuanya dimulai. Ruang acara dipenuhi tepuk tangan haru. Di barisan depan, Pak Angga berdiri paling awal, memberikan standing ovation dengan mata berkaca-kaca. Setelah acara selesai, Harun menghampiri Pak Angga. Mereka saling menatap sejenak, lalu berpelukan. Tanpa Bapak, saya mungkin masih di trotoar itu, kata Harun. Tapi kalau kamu tidak gigih, saya hanya akan melihat seorang anak kecil dengan alat semir. Bukan pejuang, balas Pak Angga. Malam itu mereka berjalan berdampingan di luar gedung acara. Jalanan kota yang dulu tampak asing, kini terasa akrab. Bukan karena gedung-gedungnya, tapi karena kenangan dan jejak langkah yang ditinggalkan. Di persimpangan jalan, Harun menunjuk ke arah bangunan tua yang kini telah direnovasi menjadi toko perlengkapan sepatu. Itu tempat saya dulu beli alat semir pertama, Pak. Dengan uang pinjaman dari Bapak. Pak Angga tersenyum. Dan sekarang kamu bisa beli seluruh toko itu kalau mau. Harun tertawa. Tapi saya lebih senang mengenangnya seperti dulu. Sederhana tapi bermakna. Langit malam dihiasi bintang-bintang kecil. Kota tak lagi asing, tak lagi menakutkan. Bagi Harun dan Pak Angga, kota ini adalah saksi perjalanan mereka. Dari sebuah sepatu yang disemir di pinggir jalan, menuju hidup yang bersinar karena kepercayaan, kegigihan, dan kebaikan hati yang tulus.